Nanti udah bisa nanti ya. Ya udah. Tolong jadikan saya co-host ya udah. Oke. Udah. Oke, makasih udah. Ya, oke, baik, kita mulai. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan tutor itu terkait persiapan UTS Matematika Diskret bersama saya Uda Jamal. Yang rencananya hari ini adalah pertemuan pertamanya dan yang pertemuan keduanya itu hari Sabtu, insya Allah. Jamnya nanti menyusul kapannya gitu. Oke, jadi sekarang kita akan bahas soal ini. Soal ini diperoleh tadi dari Nike. Salah satu soal UTS mungkin semester kemarin atau mungkin semester sebelumnya lagi. Nah, jadi untuk UTS ini ternyata 2 bagian ya ujiannya. Ada bagian 1, ada bagian 2. Nah, ini bagian 1 aja dulu. Insya Allah hari Sabtu kita bahas yang lainnya gitu. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Nah, di sini terlihat soalnya adalah jika penduduk kota Padang berjumlah 1,5 juta. Buktikan paling sedikit terdapat 7 orang yang mempunyai inisial nama depan dan nama belakang yang sama, serta memiliki tanggal lahir yang sama. Oke, jadi apa soalnya? Di CAT kita ya, total yang kita ketahui ada 1.500.000 orang gitu. Katanya pasti ada 7 orang gitu, memiliki nama depan sama. Nah, nama depan. Mungkin kita buat kotak langsung. 1, 2, tanggal lahir 3 gitu. Katanya memiliki nama depan sama nih. Nama depan. Lalu memiliki apa lagi? Nama belakang. Lalu memiliki apa lagi? Tanggal lahir. Yang mana ini semua sama katanya. Nah, ini semua sama. Ada 7 orang. Nah, kita akan buktikan apakah ini benar gitu. Nah, jadi gimana cara kita membuktikannya? Jawab, ini tanyanya paling sedikit minimal ada 7 orang. Ya, pasti jelas ini menggunakan prinsip rumah merpati atau PHP. Apa itu bunyi PHP? Ya, jika ada N kandang dan ada N tambah 1 merpati, maka jelas minimal akan ada satu kandang yang terdiri dari 2 merpati. 2 merpati. Ya, ini minimal gitu. Alias kasus terburuknya. Jadi PHP ini atau pigeonhole principle ini atau prinsip rumah merpati ini ya tentang kemungkinan terbaik saat kondisi terburuk gitu. Nah, ini dia. Sekarang kita akan buktikan ini soal nomor 1 ini. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita isi. Nama depan. Apa kemungkinan nama depan? A, B, C, D, E, sampai Z. Ada berapa semuanya? 26. Lalu nama belakang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z. Juga 26. Tanggal lahir. Apa aja kemungkinan tanggal lahir? Tanggal 1, 2, 3, sampai 31. Oke, kita buat 31. Nah, kita kalikan semuanya. Karena kata hubungnya dan ya. Kalau kata hubungnya itu dan, pastilah dia kali gitu. Tapi kalau kata hubungnya atau, itu kemungkinan besar tambah gitu. Kita kalikan. Nah, mungkin kalau di ujian pasti kali manual. Di sini kita gunakan kalkulator aja. Berapa? 26 kali 26 kali 31. Nah, dapat 20.956. Nah, apakah kita sudah selesai? Tentu belum. Karena ini cuma melihat semua kemungkinan nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir. Nah, tadi kita tahu apa? Ini bagian bawah ya. Tadi kita tahu dia 1.500.000. Nah, kita bagi. Banyak sama. Pastilah dari 1.500.000 dibagi dengan 20.000. Nah, jadi misalnya banyak orang yang awal nama depannya A, nama belakangnya A, lahir tanggal 1. Nah, karena ada 20.956 kemungkinan, maka dari 1.500.000 saat kemungkinan tersebut dibagi sebanyak jumlah itu. Kita bagi berapa jadinya?
1.500.000 dibagi 29.956. Ya. Ya, dapat hasilnya berapa? 1.500.000 dibagi 20.000. Sebentar, ya ini diganti warna. Didapat hasilnya sekitar 71,59 sekian-sekian gitu. Nah, di sini sebenarnya hasil yang diharapkan itu 7, gitu. Kenapa 71? Nah, di sini ragunya nanti. Apakah memang akan terdapat 7 orang atau 70 orang? Atau 71 orang? Tunggu dulu. Inisial nama depan sama, lalu nama belakang, serta memiliki tanggal lahir yang sama gitu. Tanggal lahir kan berarti tanggal ya, enggak tanggal dan bulan gitu kan. Nah, kalau di sini, dari kasus ini, maka saat kemungkinan terburuk, minimal akan ada 71 orang gitu. 71 orang yang memiliki nama depan sama, nama belakang sama, dan tanggal lahir yang sama gitu. Sama. Kalau dari kata-kata ini, karena cuma 3 jenis gitu syaratnya. Nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir. Mungkin ini 71 ya. Apakah tipe ya itu tidak tahu. Karena ini soalnya dari yang sebelumnya. Oke, tapi secara umum konsepnya begitu gitu adik-adik. Jadi intinya kalau diminta membuktikan tentang PHP, ya kita buktikan dengan cara ini. Kemungkinan terburuk gitu. Oke, itu nomor 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya udah. Ya, silakan. Itu kan tanggal lahirnya udah bikin tanggal 31 gitu kan. Dari angka 1 sampai 31. Kalau menurut pendapat saya, apa enggak kalau bagian tanggal lahir itu harinya ada 30, sementara bulannya ada 12 gitu udah. Jadi Ya, mungkin ada 30 kemungkinan dikali itu ya. 12. Jadi maksud tanggal yang sama itu tanggal dan bulan gitu. Nah, oke kita coba. Ya apa itu masukkan mungkin ya. Jadi kita harus harus berpikir lebih luas gitu. Oke, kita coba. Ctrl C, Ctrl V gitu. Oke, jadi mungkin kita coba ya sesuai pendapat tadi. Siapa yang mendapat tadi? Niken udah. Oke, Niken. Oke, Niken. Jadi mungkin ini versi 1 ya. Dan mungkin ini ada kesalahan di sana. Entahlah, kita lihat versi 2, versi 1 gitu. Nah, kita coba versi 2. Versi 2 ya sama, tapi bedanya di sana tadi. Jawab. Nah, jadi ada 4 kotak. Kotak yang pertama itu jelas di sini. Ini nama depan. Ini apa? Nama belakang. Ini tanggalnya gitu. Dan ini bulannya gitu. Jadi yang sama itu kalau tanggal dan bulannya sama itu baru dimaksud dengan tanggal lahir yang sama. Mungkin anggap seperti itu. Jadi bagaimana kemungkinannya? Ya hampir mirip tadi. Cuma bedanya di sini 26, sini 26, di sini 31. Coba 31 dulu, apakah 30 nanti? Mungkin 31 ya. Coba aja dulu. Lalu di sini bulannya, atau ini tanggal ini total hari ya, 365. Mana yang lebih? Coba kita aja. Versi 2 ini kita coba aja nih dulu. Kalau ini kan ada kemungkinan 31 bulan Februari, nggak mungkin 31 Februari. Nah, mungkin ini tanggal dan bulan ini satu kesatuan saja. Sepertinya ya, satu kesatuan ya. Satu kesatuan berarti berapa banyak hari semuanya? 365. Kita ambil aja yang tahun normal, bukan tahun kehabisan. Apa jadinya? Coba kita kalikan. 26 kali 26 kali 365. Ya, didapatkan 246.740. Sehingga banyak yang sama. Banyak sama. Itu berapa? Jadi banyak yang sama itu pembulatannya ke bawah ya. Kalau kita mau pembulatan itu ke bawah berarti ini 71 tadi ya. Jadi ini bagaimana? Ya kita bulatkan. 1.500.000 orang dibagi oleh 246.740. Berapa jawabannya? 500 dibagi 246.740. Wow, 6 koma ya. 6 koma. Iya. 6,079.
Oh iya ke atas ya, astagfirullah. Iya, Ya udah benar, dibulatkan dia ke ke atas. atas pembulatannya bukan ke bawah. Oke. Kenapa ke atas? Ya karena akan ada gitu, akan ada bukan selalu ada. Kalau 71 ini maksudnya minimal pasti selalu ada 71, tapi akan ada yang 72 gitu. Jadi akan ada yang pembulatannya ke atas. Oke, jadi itu hati-hati pembulatan ini ke atas gitu. Jadi yang tadi itu sebenarnya ya ke atas. Kalau yang versi ini walaupun ini salah tapi anggap aja kita punya dua versi gitu. Oke, jadi ini 72 kalau versi tadi, tapi maksudnya bukan itu sebenarnya ini. Jadi dapat ini 6,079. Apa artinya? Artinya secara rata-rata itu 6 orang gitu. 6 orang akan sama. Tetapi akan ada kemungkinan 7. Kenapa akan ada kemungkinan 7? Karena nilai ini 6,079. Berarti ada sekitar berapa tuh 0,79 kali 1.500.000. Ada sekitar puluhan atau ratusan orang kan yang tersisa. Nah, itu disebar saat kemungkinan terburuk pasti akan ada satu kelompok misalnya tanggal lahir bulan 1 Januari dengan nama depan A, nama belakang A, pasti ada kemungkinan 7. Jadi dengan PHP ya dengan pigeonhole principle maka akan ada 7. Jadi ini bulatkan ke atas. Ya, akan ada 7 orang yang apa? Yang itu nama depan sama, nama belakang sama, dan tanggal lahir atau tanggal bulannya juga sama. Ini dia, sama. Oke. Ya, jadi itu harus jeli juga lihat soal ya. Jadi ternyata itu yang dimaksud soal. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan yang lain? Kita lanjut. Lanjut udah. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Berapa minimal bilangan yang harus diambil agar memiliki 7 bilangan bersisa sama jika dibagi dengan 8? Oke, gimana caranya? Ini juga kemungkinan dengan menggunakan prinsip PHP lagi. Pigeonhole Principle. Nah, kita jawab. Katanya akan bersisa sama agar ada 7 bilangan bersisa sama jika dibagi dengan 8. Oke. Modulo 8 apa aja kemungkinannya? Karena modulo itu artinya sisa dibagi 8 ya. X modulo 8, apa kemungkinan nilainya? Kemungkinan pertama habis dibagi. Apa lagi? Bersisa 1, bersisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini aja kemungkinan suatu bilangan dibagi 8 sisanya kan? Ya. Iya udah. Nah, karena cuma ada 8 kemungkinan dan kita harus bisa memastikan minimal ada 7 bilangan yang habis. Yang 7 bilangan yang bisa sama jika dibagi 8. Nah, apa kemungkinannya? Kita gunakan PHP. Nah, jadi PHP itu bisa menggunakan untuk mencari jawaban atau bisa untuk membuktikan jawaban. Dengan PHP, otomatis saat kemungkinan terburuk, bilang yang pertama sebutlah tanpa mengurangi keumuman, sebutlah terambil yang 0. Bilang kedua terambil 1. Bilang kedua 2, 3, 4, sampai 7. Bilangan ke-9 diambil 0 lagi. Bilang selanjutnya ambil 1. Jadi dia sangat buruk kasusnya. Jadi nggak dapat. Jadi 8 pengambilan pertama nggak langsung dapat 0 semua. Kalau dapat 0 semua berarti kan cuma 7 kali ambil udah lengkap. Tapi kita harus kemungkinan terburuk gitu. Kita harus memikirkan kemungkinan terburuk. Apa jadinya? Ya terburuk berarti 0 sebanyak 6 kali, entah di mana urutannya kita tidak peduli. 1 sebanyak 6 kali, sampai terakhirnya 7 sebanyak 6 kali. Nah, ini berapa totalnya? 8 kali 7, ya. 0, 1, 2, 3, sampai 7 berapa semuanya? 8. Masing-masing 6, berarti 8 kali 6, 8 kali 6. Berapa 8 kali 6? 48. Ya. Nah, sudah 48 bilangan kita ambil. Ternyata isinya 0 sebanyak 6 kali, 1 sebanyak 6 kali, 2 sebanyak 6 kali, sampai 7 sebanyak 6 kali. Nah, pada pengambilan ke-49, apapun yang terambil, pasti akan ada kelompok yang 7 gitu. Yang banyaknya 7 buah. Bisa aja 0 nanti yang banyak 7 buah, 1 yang banyak 7 buah, ataupun yang lain. 7 yang banyak 7 buah, 6 yang banyak 7 buah. Sehingga pada pengambilan selanjutnya, pengambilan ke-49, pasti, pasti ada 7 bilangan bersisa sama dibagi oleh 8. Jadi jawaban ini apa?
Jawabannya adalah berapa minimalnya? 49. Karena lebihnya gitu. Oke, jadi kalau udah ambil 49 pasti akan ada satu kelompok minimal yang memiliki sisa yang sama sebanyak 7 buah. Sisa yang sama dibagi 8 dan banyak anggota itu 7 buah gitu. Oke, gimana adik-adik? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ragu atau gimana? Kita lanjut. Kalau tidak ada ragu kita lanjut. Lanjut udah. Ya, lanjut. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Sip. Nah, oke, kita lanjut. Masalahnya di sini. Jika penduduk kota Padang berjumlah 1, ini sama soalnya ternyata ya, sama. Iya, soal nomor 1 dan 3 sama ternyata. Oke, jadi kita skip aja ini. Ya, kita skip. Jadi ini sama ternyata. Oke, kita lanjut. Ya, itunya yang ini. Banyak bilangan dari 1 sampai 1001. Nah, ada berapa pertanyaan ternyata di sini. Pertanyaan yang A-nya ini, pertanyaan yang B-nya ini. Oke. Nah, pertanyaan yang A-nya. Banyak bilangan dari 1 sampai 1001 alias ada 1001 bilangan yang berbeda. Ditanya, berapa yang tidak habis dibagi oleh 5 maupun 6 maupun 8. Jadi bisa tidak habis bagi 5 saja, atau bagi 5 6, atau bagi 5 8. Intinya, dia tidak akan habis dibagi oleh 5 atau 6 dan atau 8. Jadi kemungkinannya banyak itu. Oke, bagaimana caranya? Ya, ini menggunakan apa? Materi kita kedua yaitu PIE. Apa itu PIE? Prinsip inklusi si eksklusi. Apa maksudnya? Ya dari namanya dan nampak itu prinsip memasukkan dan mengeluarkan. Apa artinya? Artinya kita cari yang tidak habis bagi 5. Kita buang semua yang tidak habis bagi 5. Lalu kita buang yang tidak habis bagi 6. Lalu kita buang yang tidak habis bagi 8 gitu. Oh, yang habis ya, karena kita yang minta yang tidak habis. Berarti yang habis kita buang. 5 kita buang. Semua bilangan habis bagi 5 kita buang dari 1001 bilangan. Bagi 6 kita buang. Bagi 8 kita buang semuanya. Ternyata ada yang terhitung 2 kali. Contohnya apa? 30. Pas pembuangan yang habis bagi 5, 30 terbuang. Pas pembuangan habis bagi 6, 30 terbuang. Padahal 30 cuma 1, tapi terbuangnya 2 kali. Nah, otomatis yang terbuang lebihnya harus kita masukkan. Gimana cara masukkannya? Kita cari bilangan yang habis dibagi 5 dan 6 gitu. Nah, dengan cara sama 5 dan 8, 6 dan 8. Nah, saat mengembalikan bilangan yang telah terlebih terbuang tadi, ternyata berlebih juga kembalinya gitu. Oke, otomatis yang berlebih ini kita buang lagi. Itu apa? Yang habis bagi 5, 6, dan 8. Atau sudah gambarnya kalau untuk yang A ini kasusnya seperti ini. Ada 3 kemungkinan. Ini dia. Ini habis dibagi 6 alias kelipatan 5. Ini kelipatan 6. Ini kelipatan 8. Nah, kita buang. Kita butuh yang tidak habis gitu kan. Alias yang di luar ini gitu. Nah, ini luar ini kita butuhkan. Yang selain warna biru, di luar biru, di dalam merah gitu. Nah, saat kita buang ini, kita buang kelipatan 5 gitu. Base, kita buang kelipatan 6. Base, kita buang kelipatan 8. Nah, ternyata ini terhitung berapa kali? Ini tadi udah terhitung sekali di sini. Ternyata ini terhitung lagi ini. Ini terhitung lagi gitu. Otomatis kita keluarkan lagi. Makanya kita masukkan lagi supaya kembali gitu. Seperti analogi kita sebelumnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita mulai saja yang A ini. Ya, jadi apa yang kita cari? Jadi total bilangan yang tak habis dibagi oleh 5, yang tak habis dibagi 5, 6, 8, dan kelipatannya berapa? Ya, total semua T aja, dikurang T yang habis dibagi 5, ditambah T yang habis dibagi 6, ditambah T yang habis dibagi 8. Ditambah, setelah dikurang ini, ditambah
Sebenarnya bukan ini ya, kurang biasa aja ya. Kalau ini jadinya kesannya ini kurung kurawal itu untuk himpunan. Oke, jadi hati-hati menggunakan tanda. Ditambah T yang habis 5 dan 6. Nah, yang habis bagi 5 dan 6 apa? KPK 5 dan 6 berapa? 30. Jadi KPK ya. Jadi yang habis bagi 5 dan 6 itu KPK. Jadi 6 dan 8 apa KPK-nya? Bukan 48, tapi 24 nanti. Ya, jadi itu hati-hati. Itu pengalaman udah juga dulu waktu belajar matematik semester 5 dahulu. Awalnya mikir itu untuk dikalikan aja lah biar simpel gitu. Ternyata KPK. Kenapa kalau nggak KPK nanti ada yang nggak terhitung gitu. Jadi salah jadinya. 5 dan 6, 5 dan 8 berapa KPK-nya? 40. Lalu berapa lagi? 5, 6 dan 8. 6 dan 8 berapa KPK-nya? 24, bukan 48. Hati-hati, kalau dibuat 48 nanti 24 nggak terhitung. Berapa lagi yang nggak terhitung? Banyak nggak terhitung. 48 tambah 24, 60, 72 nanti nggak kehitung dan seterusnya gitu. Nah, setelah dikembalikan yang dua-duanya, dikeluarkan lagi yang tiganya alias KPK dari 5, 6, 8. Berapa kali KPK 5, 6, 8? 5 kali 24. 5 kali 24 berapa? 5 kali 24, 120. Oke, 120. Nah, kita cari berapa banyaknya masing-masing itu. Oke, kita cari warna biru dulu. Banyak habis 5 berapa? 1001 dibagi oleh 5. Bulatan ke atas atau ke bawah? Tentu ke bawah. Kenapa ke bawah? Contohnya ini. 1 sampai 6 berapa banyak habis bagi 5? Jelas cuma 5, yaitu 1 buah aja. Nah, 6 bagi 5 berapa? 1, sekian. Maka kita bulatan ke bawah. Itu analoginya gitu. 1001 bagi 5 berapa? 200. Ya, 200 buah bilangan yang habis bagi 5. Lanjut. Wah, ini terlalu besar ya kita tulis. Kita perkecil untuk menghemat tempat. Kita perkecil. Nah, untuk habis bagi 5, berapa dia? 1001 bagi 5. Down floor. Ini down floor ya. Kalau dalam kalkulus penulisannya seperti ini kalau nggak salah. Ya, ada garis 2 gini ya. Kalau dalam kalkulus, di buku kalkulus kalau nggak salah. Ya, maknanya sama aja gitu. 200. T yang habis bagi 6. Ya, 1001 bagi 6. Berapa? 1001 bagi 6 pembulatannya. Mari kita cari kalkulator. 1001. Kalau di ujian nggak boleh kalkulator ya. Ini supaya jangan ada kekeliruan. 166,83 pembulatannya ke bawah 166. Berarti berapa lagi? T8. Dari 1001 bilangan yang habis bagi 8 berapa? Kita cari 1001 bagi 8. 125, sekian. Berarti 125. Oke. Berarti ini berapa jumlahnya? Kita jumlahkan aja langsung. Ini berapa? 200 ditambah 166 ditambah 125 sama dengan 491. Nah, ini baru 1 buah gitu. Kita lanjut yang selanjutnya. Berapa saja lagi? Ya, yang sebelah. T30. Nah, berapa banyak habis 30? 1001 bagi 30. Nah, berapa itu 1001 bagi 30? Ya, dapatnya 33, sekian. Berarti 33. T40 berapa dari 1001 bilangan yang habis dibagi 40? Jelas ini 25, sekian. Nah, 25 gitu kan. Apalagi T24. Nah, dari 1001 bilangan ini berapa yang habis dibagi 24? Berapa kira-kira? Cari aja 1001 bagi 24 dapat 41, berarti 41. Nah, kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini berapa? 33 tambah 25 tambah 41. Berarti dapatnya 99. Nah, terakhir. Apa itu yang terakhir? Ya, yang tadi disebutkan. Yaitu apa? T dari 120. Nah, dari 1001 bilangan ini dibagi 120. Berapa banyaknya bilangan itu? 1001 bagi 120. Berarti 8, sekian. 8. Nah, karena dapat semua angkanya, tinggal kita masukkan. Maka T ini sebenarnya ini T soal alias yang diminta soal itu T total semua. Ada T total semua berapa? 1001 dikurang masing-masing ini berapa sih? 491 ditambah masing-masing yang ini berapa? 99 dikurang yang terakhir 8. Nah, kita cari ini berapa ini? 1001 ditambah 99 dapatnya 1100 ya, 1100
dikurang 491 dikurang 8, 499. Sama dengan berapa? Dikurang 499. 1100 ya. Aturan ini nggak perlu pakai kalkulator, entah kenapa pakai kalkulator kita ya. 601 ya, 601. Oke, jadi banyak bilangannya berapa? Ya ini, 601 bilangan yang tidak akan pernah habis dibagi 5, 6, 8, ataupun 5 kali 6, kelipatan 5 kali 6, 58, 68, maupun dibagi oleh semuanya, itu 120. Oke, itu dia untuk yang bagian A. Bagaimana yang lain? Apakah ada tanggapan adik-adik semua? Udah mau bertanya, udah. Ya, gimana suaranya? Kekecilan? Mau bertanya udah. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, yang A ini dengan BI, yang B juga dengan PE. Bedanya apa? Bedanya cuma angkanya aja. Dengan konsep sama persis semua gitu. Oke, jadi dengan cepat, ini jelas. Konsep sama dengan yang A, konsep sama. Sama otomatis, ya kita cari lagi gitu. Oke, kita cari aja dengan cepat. T yang diminta soal, jelas T total dikurang T berapa aja? T4. Berapa lagi? T5. Berapa lagi? T6. Ditambah, setelah dikurang ditambah yang kedua-dua. Berapa dua-dua? T20. Berapa lagi? T5 dan 6, 30. Berapa lagi? T4 dan 6, berapa? 12, 24. 12. Ya, dikurang T semuanya. 4 kali 5 kali 6. Tapi KPK-nya, berapa KPK-nya? 12 kali 5, 60. Oke, jadi ini dia yang akan kita cari lagi. Oke, kita cari semuanya. Berapa jawabannya? Kita mulai. T4 1001 bagi 4 down floor-nya. Turunannya berapa ini fungsi turunnya? 25 lagi ya, 250. Oke. T6 1001 T5 dulu ya. T5 1001 bagi 5. Tadi udah ada berapa? 200. Berapa lagi? T6 tadi juga sudah ada. 1001 bagi 6 itu 166 ya, sebelumnya 166 ya. Ya. Nah, berapa jumlahnya? Kita jumlahkan 166 ditambah 200 ditambah 250 berapa? 616. Nah, 616. Oke, kita lanjut. T20. Nah, T20 1001 bagi 20 dapatnya 50. Bagi T30 1001 bagi 30 tadi sudah ada berapa tadi jawabannya? 33. Berapa lagi? T12 berapa? 1001 bagi 12. Nah, berapa 1001 bagi 12? Kita cari 1001 bagi 12. 83, sekian 83. Kita jumlahkan lagi. Nah, berapa hasil jumlahnya kalau kita jumlahkan ini? Ya, kita jumlahkan ini dapat hasilnya 83 tambah 33 tambah 50. 166. Oke, yang terakhir berapa? Itu T60. T60 berapa? 1001 bagi 60. Berapa 1001 bagi 60? Ya, kita cari kalau dalam ujian tentu dengan dikalikan sendiri. Dapatnya 16, sekian, berarti 16. Oke, tinggal kita masukkan. Kita masukkan ini berapa jawabannya? Ya, T dari soal yang diminta adalah T total 1001 karena dari 1 sampai 1001 dikurang gabungannya 616 ditambah gabungannya 166 dikurang yang terakhir 16. Berarti berapa? Ya, 1001 ditambah 166 ditambah 166. 1167 dikurang 616 dikurang 16, 6, 3, 2. Jawabannya berapa ini? Dikurang 632, yaitu 5, 3, 5 bilangan. Oke, inilah jawaban dari banyaknya bilangan yang tidak akan habis dibagi oleh 4, 5, 6 maupun kombinasi bilangan tersebut. Oke, Dedek, ini jawaban nomor B-nya. Bagaimana? Ada tanggapan atau bagaimana? Izin bertanya. Udah, maaf, udah. Ya.
Ada pertanyaan tadi dari Cynthia Hardewita, itu bertanya udah yang suaranya tadi mau untuk menentukan tambah kurangnya itu bagaimana, udah ketetapan atau bagaimana, sekian. Oke, ditambah atau kurang. Ya, ini kembali lagi ke prinsip awal kita yang sebelah kiri layar ini, yang ini. Konsep PI. Dari mana kita tahu tambah kurangnya? Nah, awalnya gini. Kan semua bilangan dari 1 sampai 1001 ada berapa bilangan? 1001. Oke, 1001. Nah, kita maunya cari bilangan dari 1001 bilangan ini yang tidak akan habis dibagi 5, 6, ataupun 8. Jadi 5 dan atau 6 dan atau 8 gitu. Jadi kalau ada sebuah bilangan, dia tidak akan habis bagi 5, maupun juga tidak akan habis bagi 6, dan juga tidak akan habis oleh 8, alias mungkin dan depannya kan. Nah, ini 1001. Tentu kita akan membuang semua bilangan yang habis dibagi, baik habis bagi 5, dibagi 6, dibagi 8, ataupun bilangan yang habis bagi 5 dan 6, 5 dan 8, 6 dan 8, ataupun bilangan yang habis bagi 5 dikali 6 dikali 8, alias habis dibagi 3 bilangan tersebut gitu. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita buang yang habis dibagi 5, alias bagi masing-masing ini gitu. Kita buang gitu. Nah, kalau kita buang dari suatu kumpulan berarti kita kurangi gitu kan. Kita kurang. Nah, kita kurang. Kita kurang yang habis bagi 5. Oke, terbuang 1. Yang habis bagi 6 bagaimana? Kita buang juga. Habis bagi 6 kita buang. Masih kurang lagi. Bagi 8 kita buang berarti masih kurang lagi. Nah, ini sampai sini itu maksudnya. Jadi T total tadi 1001 dibuang yang masing-masingnya gitu. Oke, udah terbuang semuanya. Nah, setelah kita buang yang bagi 5, bagi 6, bagi 8, ternyata kita baru sadar. Ada yang terbuang 2 kali. Maksudnya gimana? Pas dibuang bagian 5, yang habis dibagi 5 keluar gitu. Keluar misalnya contohnya 30, udah keluar 30. Oke. Pas pembagian 6, yang habis bagi 6 keluar. Ternyata pas bagian 6, 30 juga habis bagi 6, otomatis 30 keluar. Padahal 30 sudah keluar tadi. Jadi terhitung 2 kali kan. Nah, yang seperti ini bukan hanya 30, banyak lain terhitung gitu. Bagi 8 nanti juga ada terhitung 2 kali atau terhitung 3 kali bahkan. Contohnya terhitung 3 kali ya kayak 120. 120 pas bagian 5 dia keluar. Pas bagian 6 dia keluar lagi. Bagian 8 dia keluar lagi. Padahal bilang 120 cuma 1 gitu. Nah, karena banyak yang terbuang, otomatis kita kembalikan lagi. Kita masukkan lagi yang terbuang. Bagaimana caranya? Kita cari yang habis dibagi irisannya gitu. Alias habis bagi 5 dan 6. Habis bagi 5 dan 8, habis dibagi 6 dan 8. Habis bagi 5 dan 6 itu apa maksudnya? Yaitu yang habis dibagi 30, alias KPK 5 dan 6. Kita tambah, otomatis itu kata-katanya tambah gitu, tambah. Tambah T30. Habis bagi 5 dan 8, KPK-nya berapa? 40, berarti habis bagi 40. Kita masukkan lagi, tambah, masuk gitu. Lalu lagi, yang habis bagi 6 dan 8, apa itu? Yaitu kelipatan 24, bukan 48. Makanya KPK tadi kan. Kalau 48 nanti yang 24 nggak terhitung, alias yang 72 juga nggak terhitung dan lain-lain gitu. Otomatis KPK-nya. Nah, 24 kita masukkan semua lagi. Nah, kita masuk gitu kan. Nah, ternyata kita sadar waktu kita memasukkan ini ada yang termasuk berlebihan lagi gitu. Contohnya apa? 120 lagi. Tadi 120 padahal cuma keluar sekali. Ternyata 3 kali keluar. Kita suruh masuk dia yang lebih 2 itu. Ternyata waktu masuk ketiganya masuk lagi gitu. Nah, otomatis bagaimana? Kita keluarkan lagi. Kita keluarkan bagaimana caranya? Yang habis dibagi ketiganya. Alias bagi 5, bagi 6, bagi 8. Berapa KPK-nya? 120. Nah, 120 tadi contohnya, akhirnya dia keluar lagi gitu. Makanya minus lagi gitu. Nah, dari kesimpulan ini, maka itulah alasan kenapa tanda ini min, kenapa tanda ini plus. Alias itu prinsip inklusi eksklusi. Prinsip memasukkan, mengeluarkan, masukkan lagi, keluarkan lagi. Itulah alasan kenapa namanya PI. Gitu Ziza. Gimana Ziza? Oke, udah, terima kasih udah. Semoga Cynthia paham ya. Ya, nanti kalau ragu bisa jaga di grup nanti. Oke, jadi itu tentang inklusi eksklusi basicnya gitu. Maka untuk selanjutnya itu yang lebih-lebih ini nih cuman kerajinan tibanya gitu kan. 1001 bagi 5 berapa bilangannya, cuman menghitung itu dan hati-hati gitu. Tapi konsepnya ya kembali lagi di awal tadi gitu. Oke, jadi jangan lupa kita mencari bilangan itu KPK-nya, KPK. Bukan langsung dikalikan KPK-nya. Ya, ini KPK-nya, KPK-nya gitu. Hati-hati gitu. Karena dari pengalaman ya, terkadang langsung dikalikan gitu. 4 kali 6, 24. Padahal 4 kali 6 KPK-nya 12 gitu. Oke, hati-hati. Sip, lanjut soal nomor 5.
yaitunya ini. Banyak solusi bulat dari persamaan A, B, C, D dengan syarat B kecil 16, D kecil 20. Solusi bulat ya. Apakah memang ini solusi bulat? Kalau solusi bulat, ini jawabannya tak hingga gitu. Kenapa tak hingga ya? Bilangan negatif boleh gitu kan. Negatif 5, negatif 7 gitu. Dan yang dibatasi cuma B dan D gitu. Otomatis A dan C bisa bermain peran gitu sehingga jumlahnya tetap 30 gitu. Nah, ini kemungkinan besar bukan banyak solusi bulat diminta, tapi banyak solusi bulat non negatif gitu. Kalau solusi bulat itu tak hingga jawabannya. Nggak usah kita cari itu, tak hingga banyaknya gitu. Tapi kalau solusi bulat non negatif, nah di sini baru kita bisa mencarinya. Jawabannya pasti tak hingga, jawabannya bukan tak hingga, pasti berhingga gitu. Kalau non negatif. Non negatif apa? Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita jawab. Jadi maksud soal itu A tambah B tambah C tambah D itu harus 30. Dan A, B, C, D itu adalah suatu bilangan bulat non negatif gitu. Lalu ada syarat tambahan. Apa syarat tambahannya? Nilai B kecil dari 16. Alias nilai B ini berapa aja boleh? 0 sampai 15. Ya. 0 sampai 15 ya boleh. Oke. Apa lagi? D lagi. D itu harus kecil dari 20. Berarti apa maksudnya? Nilai D itu mulai dari 0 sampai 19 yang boleh. Oke. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan yang namanya kalau oleh udah namanya itu apa? Prinsip distribusi bola gitu. Kenapa prinsip distribusi bola ya? Karena itu awal salah satu sumber yang pernah ada baca itu namanya gitu. Apa itu? Prinsip distribusi bola, kita buat jadi sini. Prinsip distribusi bola. Contohnya ini, kita punya bola sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Lalu bola ini akan kita masukkan ke berapa gitu? Ke 3 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3 gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara banyak memasukkannya? Ya jelas. Artinya ada 7 bola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada kotak. Kita buatnya sebagai penggaris gitu, 2 buah. Kenapa 2 buah? Padahal kita minta 3 kotak. Karena ini, kalau nanti kemungkinannya ini, sebut saja kemungkinan satunya ini, ada garisnya dapat 1, 2, lalu ada garis ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa maksudnya? Artinya kotak pertama, yang ini kotak pertama, ini 0 gitu. Ganti warna lah. Ganti warna, kotak pertama ini 0 gitu. Kotak kedua, jadi ini sebagai penyangga antara kotak, bukan kotaknya gitu. Ini 2. Ini berapa? 5. Nah, untuk kasus ini berapa banyak caranya? Berapa banyak caranya? Enggak, ini salah satu contoh kasusnya ya. Kasus kasusnya gitu. Nah, setelah total bagaimana cara mencari ini? Ya jelas. Semua ini 7 bola, tambah pembatasnya 2. Padahal 3 kotak diminta kan, pembatasnya 2 gitu. Berapa? 7 tambah 2. Berapa 7 tambah 2? 9 faktorial. Nah, karena 9 faktorial semua kemungkinannya ya. Nah, karena bola ini identik, karena bola ini nggak bisa dibedakan, dan juga yang tanda strip ini juga tidak bisa dibedakan, otomatis kita bagi dengan 7 faktorial, lalu 2 faktorial. Ya, kita nggak bisa nulis ini ya, karena ada tanda ini nggak bisa ditulis. Oke, 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial, alias ini permutasi unsur yang sama. Dan bentuk ini bisa ditulis sebagai apa? Kombinasi, alias kombinasi 92 maupun kombinasi 97. Oh, sorry. Kenapa ini ada pairnya? Oke, 97. Nah, kira-kira 92, 97 itu dapat dari mana? Ya, kalau dari soal ini dapatnya dari mana? Tadi bolanya ada 7. Kotaknya ada 3 kan? Berarti dikurang 1 gitu. Di bawahnya berapa? 3 kurang 1. Nah, itu dapat 92 gitu. 97-nya bagaimana? Itu sifat ya. Kalau ada kombinasi NK, otomatis ini akan sama dengan kombinasi N kurang K itu. Kenapa bisa ya? Coba silakan buktikan gitu. Karena itu buktinya simpel gitu. Oh, oke. Jadi itulah analisis pendahuluannya kenapa ini dinamakan dengan distribusi bola gitu. Oke, jadi sekarang kita bisa menjawabnya. Oh ya, ini belum berbunyi ya. Oh ya, jadi apa bunyinya? Yaitunya apa hubungannya dengan ini?
Yaitunya jika ada A1 tambah A2 tambah AK yang sama dengan N, maka banyak solusi non negatifnya. Kenapa banyak solusi non negatif bisa dengan bola ya? Coba analogikan. Kan intinya sekarang kita mau ngisi bola. Ada 0 bola, 2 bola, 3 bola, A1, A2, A3, AK itu kotaknya gitu. Dan N itu jumlah bolanya gitu. Maka sama dengan apa? Sama dengan N di bawahnya K kurang 1 gitu. Atau kan sama dengan N tambah K kurang 1 ya. Jadi itu caranya gitu. N, kombinasi N banyak bolanya. Ada yang salah ya? Iya, ada yang salah ya. Ada yang tertinggal. Yaitunya, sebentar. Yaitunya, ininya salah ya, kurang pas gitu. Oke, jadi apa ini? N ditambah K kurang 1. Nah, ya, N tambah K kurang 1. Nah, ini bisa K kurang 1 atau bisa juga N gitu. Sorry, ini N. Atau bisa juga N. Alias N tambah K kurang 1 dikurang K kurang 1 otomatis N. Nah, ini caranya gitu. Nah, konsepnya cuma ini gitu adik-adik. Tapi menuju ke sananya itu tergantung soal. Jadi soalnya ada variasinya, tapi intinya pasti menggunakan konsep ini. Contohnya soal ini ada variasi sedikit dengan syarat tambahan ini. Ini variasinya, tapi konsepnya pasti kembali ke sana. Oke, kita mulai. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30 tanpa syarat apapun. Dengan syaratnya cuma syarat non negatif ini, bulat non negatif. Berapa banyak caranya? Total tanpa syarat tidak sama dengan syarat B kecil 16, D kecil 20. Nah, berapa banyak caranya? Jelas, 30 ditambah A, B, C, D. Ada 4 dikurang 1, di bawahnya 4 kurang 1. Sama dengan 33, 3 gitu. 33, 3 berapa tuh? 33 kali 32 kali 31 kali 30 faktorial dibagi 30 faktorial dikali 3 kali 2 faktorial. Coret-coret. 3 dengan 33, 11. 2 dengan 32, 16. Berapa itu? 11 dikali 16 dikali 31. 5.456. Nah, ini jawaban tanpa syarat B kecil 16 dan D kecil 20. Nah, sekarang kalau ada syarat itu gimana? Ya, kita gunakan kebalikannya. Apa istilahnya? Lawannya itu negasinya. Kalau syaratnya B kecil 16, ini kan berarti ada kemungkinan nanti dapat B-nya 20 gitu. Dapat A-nya 1, C-nya 1, D-nya berapa lagi itu? 8. Nah, kan itu cocok itu. Tapi B-nya melampaui syarat gitu. B-nya harus kecil 16, maka kita cari yang melampaui syarat tersebut. Jadi kita cari yang pertama, B yang lebih atau sama dengan 16. Kenapa ada kata sama? Ya, yang boleh itu kecil dari 16. Otomatis 16 nggak boleh kan? Berarti yang lebih atau sama 16 gagal gitu. Nah, untuk mencari semua kemungkinan ini, kita gunakan lagi prinsip inklusi eksklusi. Kenapa kita gunakan lagi? Karena nanti saat mencari B kecil besar sama 16 akan terinput yang D besar sama 20. Padahal nanti juga kita akan cari D yang besar sama 20 dan akan terinput yang benarnya gitu. Maka kita kurangi lagi yang keduanya gitu. Jadi ini ada juga prinsip inklusi eksklusi, tapi saat mencari banyaknya dengan konsep teorema distribusi bola, ya prinsip distribusi bola. Jadi untuk soal ini prinsip distribusi bola digabungkan dengan konsep PIE. Jadi kita cari total semuanya, ini dia ada 5.456. Kita cari yang besar sama 16. Bagaimana caranya? Ya mungkin di slide selanjutnya kita buat lebih rapi sebentar. Ini terlalu banyak teorema di sini. Ctrl C, Ctrl V. Ya ini mungkin kita ini mungkin. Atau kita hapus saja. Kita buat yang lebih rapi gitu. Tadi itu teori konsepnya gitu. Jadi cari solusi ini A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30. Lalu syaratnya harus B itu 0 sampai 15, D itu harus 0 sampai 20. Ini solusi bilangan bulat tak negatif. Karena kalau nggak ada kata-kata ini jawabannya tak hingga. Nah, emang tak hingga banyaknya gitu. Nah, jawabnya tadi gimana caranya? Ya, jawaban dari soal, total dari soal itu total tanpa syarat. Total tanpa syarat
tanpa syarat, total tanpa syarat, dikurang total yang syaratnya B kecil 16. Bukan B kecil 16 ya. B besar sama 16, kebalikannya gitu. Sama kayak tadi. Tadi yang diminta tidak habis, yang kita cari yang habis gitu. Jadi ini kebalikan juga. T besar 16 ditambah T yang D-nya besar sama 20, lalu nanti dikurang dengan T yang B besar sama 16, dan di saat itu juga D juga besar sama 20. Oke, itu notasi saja adik-adik. Coba lihat notasinya. Nah, gimana caranya? Ya, seperti yang dibilang tadi. Untuk yang pertama, T tanpa syarat. Berapa tadi caranya? Ya, 30 tambah 4 kurang 1. 4 kurang 1. Berapa itu tadi? 33. 3. Berapa jawabannya tadi? 5.456. Ini T tanpa syarat. Lalu T dengan syarat. Gimana caranya? Ini caranya. Katanya B harus besar sama 16. Sebut saja ada B aksen. Yang mana B aksen itu B ditambah 16. Oh, salah. Bukan B aksen sama dengan B tambah 16, tapi B yang sama dengan B aksen ditambah 16. Apa jadinya soal kita? A ditambah B aksen tambah 16 ditambah C ditambah D sama dengan 30. Nah, apa jadinya? A tambah B aksen tambah C tambah D sama dengan 14. Nah, kita cari banyaknya. Ini cara kita cari banyaknya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Konsepnya sedikit, tapi manipulasi untuk bisa menggunakan konsep ini dia yang kita perlukan gitu. Kan kita manipulasi. Kenapa kita manipulasi seperti ini? Karena tujuannya ingat, dari soal ini hanya bisa digunakan jika mencari banyak solusi bulat tak negatif. Nah, B aksen sekarang harus wajib 16. B harus wajib minimal 16. Nah, otomatis saat dia harus kita buat besar 16 padahal tidak ada rumusnya, otomatis kita akali gitu. Kita akali dengan cara ada B aksen yang tambah 16. Nanti jika dapat B aksennya 0, otomatis nilai B-nya 16. Kalau B aksennya 2, otomatis nilai B-nya 18. Dan akan selalu terjamin nilai B itu akan selalu besar atau sama dengan 16. Oke, kita mulai nih gimana caranya. B besar 16 ini berapa? Ya, 14 ditambah 4 dikurang 1. 4 kurang 1. Berapa ini? 14 tambah 4, 18 kurang 1, 17, 3. Nah, kombinasi 17, 3 berapa? Ya, 17, 3. Lagi malas nyari ya. Gimana caranya mencari 17, 3? Ya, ayo kita sama-sama cari. Berapa kombinasi 17, 3? Ini harus kita cari ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita cari dulu. Kita gunakan aja Wolfram. Kita tahu Wolfram adik-adik, Wolfram Alpha itu tuh sebuah engine yang bisa mencari semua kemungkinan matematika, baik itu integral, turunan. Kombinasi ini juga bisa. Kita buat kurung 17 kombinasi 3. Berapa jawabannya? Udah ada yang dapat? 680. Oke, udah percaya aja. Jawabannya 680 tadi. Oke, sip. Ya, 680. Nah, silakan di cross check nanti berapa itu. Terima kasih ya, Dek. Oke, kita lanjut. Ini baru yang T saat kondisi B besar sama 16. Kita lanjut yang ketiga. Apa itu? Saat kondisi apa? Ya, saat kondisi D yang besar sama 20 lagi. D besar sama 20. Bagaimana caranya? Kita ada D yang sama dengan D aksen ditambah 20. Apa jadinya persamaan kita? A tambah B tambah C tambah D aksen ditambah 20 sama dengan 30. Sehingga A tambah B tambah C tambah D aksen itu berapa? 10. Sehingga total yang D yang besar sama 20 berapa? Kombinasi dari 10 tambah 4 kurang 1, 4 kurang 1. Berarti berapa? Kombinasi dari 13, 3. Berapa 13, 3? 4. 13 kali 12 kali 11 ada 6. Berarti 13 kali 11. 13 kali 11 dikali 2. Yaitu 286. Ya, 286. Ya. Ya, ada di chat nih. Ya, oke. Sip. Terima kasih. Bivani Josania. Jadi itu dia. Baru D besar sama 20. Nah, kita ingat ini. Keep dulu. Save. Ctrl C, Ctrl V.
Oh, sorry, ini V-nya ini. Nah, jadi dia 680. Ya, gimana cara ingatnya ini? Kita kecilkan dulu. Kita tulis dulu sebentar di sini. Jadi nanti T total itu berapa? 5456. T yang B-nya besar sama 16 itu 680. T yang D-nya besar sama 20 itu berapa tadi? 286. Oke. Kita save dulu. Nah, ini dia ya sejauh ini 296. Oke, kita lanjut. Apa lagi? T yang B besar sama 16 dan di saat yang sama D-nya juga besar sama 20. Berarti TB besar sama 16 gabung. Irisan ya, irisan. Irisan D yang besar sama 20. Nah, berapa banyak caranya? Ya, sama kayak konsep tadi. Caranya tentu awalnya itu yang mungkin di sini atasnya kasus keempat kita T B irisan D-nya gitu berapa? Kita misalkan B sama dengan B aksen tambah 16 lalu D sama dengan D aksen tambah 20 gitu. Apa jadinya? Bersama kita A tambah B aksen tambah 16 ditambah C ditambah D aksen tambah 20 gitu sama dengan 30. Nah, gimana caranya? Ya, jadi ini ada kurangnya. Ini juga ada kurangnya gitu. Biar lebih formal aja. Oke, jadi A tambah B aksen tambah C tambah D aksen berapa? Min 6. Nah, ternyata tidak akan ada. Oh, belum lah. Min 6. Oke, min 6. Nah, kira-kira akan ada bilangan bulat yang non negatif, yang hasilnya negatif, ada atau tidak? Apakah ada penjumlahan 4 bilangan yang bukan bilangan negatif yang hasilnya min 6? Apakah ada? Tidak, udah. Oke, tidak ya. Jadi tanpa perlu kita gunakan kombinasi, jelas di sini totalnya berapa? 0. Jadi total B yang besar sama 16 dan di saat yang sama D besar sama 20, yang memenuhi persamaan adalah sebanyak 0. Ya, aturan di sini bisa kita muat tadi, tapi ya nggak apa-apa, udah terlanjur. Oke. Nah, karena sudah semua kita ketahui dan kita tinggal masukkan ke rumus utama ini, T soal ini, maka T soalnya bagaimana? Ya, semuanya. Itu 5456 dikurang 680 ditambah 286 ditambah 0. Gitu. Nih, tambah 0. Oh, ini tambah ya, tambah. Tapi kita menggunakan PIE kombinasi berkolaborasi dengan prinsip apa tadi? Prinsip distribusi bola gitu. Kalau di buku apa namanya? Udah kurang ingat juga apa namanya. Ya, jadi berapa ini? 5456 dikurang berapa ini? 6, 16, 678, 966. Berapa ini? 0, 4, 5, 6, 9, 3, 13, 4, 4. Ya, ini jawabannya. 5456 dikurang 966. Ya, 4490. Oke. Ternyata benar ya. Jadi banyak solusi dari A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30 dengan syarat B harus kecil dari 16 dan D kecil dari 20 dan ini semua bilangan bulat non negatif. Banyaknya berapa? Ini sebanyak 4490 kemungkinan. Oke, adik-adik semua, jadi itu jawaban untuk soal nomor 5 kita. Oke, itu soal terakhir kita hari ini. Ya, ini nggak ada lanjutannya lagi. Kita akan sambung hari Sabtu. Tapi sebelum itu coba dilihat lagi apakah ada yang ingin ditanyakan, khususnya untuk soal nomor 5 atau soal-soal sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti akan di-share, ya, yang PDF ini akan di-share ke grup, dan nanti juga akan ada video di YouTube, akan di-share juga linknya bagi yang ketinggalan. Tidak ada? Tidak ada, Dek? Mungkin bisa di-chat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Soalnya kita tutup lagi, kita serahkan ke Aziza.
Ya baik, tidak ada. Baik, jadi itu saja yang kita bahas pada hari ini. Kita lanjutkan di hari Sabtu insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Udah maaf jika ada kesalahan. Udah kembalikan ke Azizah. Ya silakan Azizah. Oke, udah terima kasih banyak udah atas waktu yang disediakan untuk untuk berbagi mengenai materi di matematika diskret ini. Semoga ini menjadi amal jariah buat Uda juga buat pakar dari himatika, dan semoga ilmu ini berkah juga untuk Uda dan kita semua yang belajar di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kejanggalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Uda dan teman-teman, boleh dokumentasi dulu. Oke. Mohon on cam. Oke, Hafiza, Tasya, Atika, Niken, Ahmad, Nadia, Herunisa, Ulfa, Wilda, Salsa. Enggak ya? Oke. Oke, langsung saja ya teman-teman. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sekali lagi mungkin gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih udah dan teman-teman. Dah, assalamualaikum Ya baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita ending aja.